Pak, Jambong Bu. Iya. Iya, Junaidi kenal sama saya. Dia salah satu dokter yang membantu mama saya melahirkan waktu saya di Timur Timur dulu. Iya, Junaidi kenal mungkin. Nah, jadi Bang Pangeran, itu mama saya itu memang sudah positif mau minta cerai pulang kampung. Ya kan? Tapi 1 minggu kemudian adik saya telepon bilang, "Mama saya di rumah sakit, tidak jadi pulang ke kampung." Saya situ juga dulu kemarin bingung tuh. Sakitnya kami datang ya, jenguk ya bapak saya, terus mantan laki saya datang tuh jenguk. Itu dibilang dokter itu sudah banyak itu saudara-saudara kami yang pendeta itu datang tumpangkan tangan, ya kan, doakan mama saya biar sembuh ya. Tapi mana? Karena apa? Allah masih mengizinkan mama saya untuk memeluk Islam. Allah tidak izinkan tangan-tangan iblis untuk menyembuhkan orang tua saya. Tidak izinkan. Betul yang kamu bilang. Saya tidak ingin bercerai dari istri saya atau kumpul kebo karena saya sudah masuk Islam, istri saya belum. Seperti itu juga bapak saya. Berapa minggu tuh mereka tidak satu rumah lagi. Ya karena memang begitu. Gitu loh. Ya kan Junaidi? Terus ya Junaidi lebih paham. Ya karena nanti kalau saya telepon mama saya ceritanya seperti itu malu kau. Terus alhamdulillah ya, Allah tuh memang mengizinkan mama saya tuh sembuh. Itu bukan karena tumpang tangan pendeta ya, maaf. Bukan karena pendeta. Kami bawa di situ satu ustadz, salah satunya yang juga mualafkan saya. Ya, diobati mama saya kayak seperti di ruqyah gitu kan. Makanannya tuh dikontrol, saya kasih makanan dari tempat kami, tidak dari adik-adik sana, kan adik-adik masih Kristen semua. Alhamdulillah, beliau pun akhirnya meminta untuk masuk Islam. Adik saya yang gadis juga masuk Islam. Terus berapa tahun kemudian 2011, 2012 kakak saya yang sudah nikah sama Kristen masuk Islam. Adik saya juga masuk Islam. Keponakan saya yang ya kan dia bercerai sama suaminya tuh, keponakan saya yang lajang gitu masuk Islam. Jadi nggak ada lagi. Jadi kalau ada kata Oten yang mengatakan saya penipu, ya buktinya satu keluarga saya kan masuk Islam, kan begitu. Jadi kalau dikatakan kumpul kebo, memang betul itu Bang Pangeran, memang betul. Kalau kita sudah Islam, istri kita masih Kristen, itu sudah dikatakan seperti zina. Tapi itu makanya saya bilang, selamatkanlah dulu diri Bang Pangeran, baru Bang Pangeran bisa menyelamatkan keluarga. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, istri abang masuk Islam, husnuzon saja kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu lebih maha tahu daripada kita. Contoh, orang ini mengatakan penipu, gak apa-apa. Karena ada ibu gembala yang bisa memualafkan satu keluarga. Tapi saya tidak pernah menemukan satu pendeta bisa memurtadkan satu keluarga. Karena hidayah ya. Tapi mungkin kalau karena hidung, ya saya nggak tahu. Karena bapak saya masuk Islam bukan karena perempuan, ibu saya masuk Islam bukan karena laki-laki. Buktinya alhamdulillah bapak saya meninggal tetap istrinya adalah ibu saya sendiri. Kakak saya masuk Islam, adik saya masuk Islam, itu bukan karena pernikahan. Dia bercerai karena ajaran kasih. Dikasih tampar pipi kiri, badan adik saya habis semua. Kakak saya juga dipukul kepalanya, badannya habis semua. Ajaran kasih. Jangan saya masih banyak keluarganya yang Kristen. Iya, keluarga saya memang semua Kristen. Mama tua saya, bapak tua saya,
tulang saya dan tulang saya. Yang saya bilang keluarga saya di rumah, bapak saya Islam, mama saya masuk Islam, kakak saya yang sudah menikah sama marga apa dia, Silalahi, masuk Islam. Adik saya menikah sama marga Simangunsong, masuk Islam. Adik saya kemarin yang sudah menerima sinamot, kalau ada orang Batak tahu sinamot, itu sudah mau menikah, masuk Islam. Karena apa? Karena Allah sayang sama kami. Allah tahu Nora itu hanya itu ini aja yang Islam. Oh iya, sebentar ya Bang. Bang Ton masih mau kasih saya kesempatan sebentar. Baik anakku, baik. Tuhan baik ya. Bang Ton masih mau kasih kesempatan saya sebentar. Boleh, silakan anakku. Anakku. Oke. Mungkin di bawah kayaknya ada banyak sekali anak-anak Teos yang kepanasan. Naiklah kalian tapping. Kasihan jempol kalian. Saya minta Naiklah gak usah Teos. naik. Gak usah, satu aja cukup. Bawa tap Ya kan? ya. Udah. Ya. Iya. Memang siang-siang panas sekali lah di bawah. Ya, Panas darah Yesus. Darah Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus ya. Lah, kok macet? Jadi buat teman-teman yang ada itu ya, ada Junaidi di bawah. Jadi ada satu momen di mana saya berdiskusi dengan Junaidi. Junaidi itu mempertaruhkan dirinya akan menjadi seorang ateis jika saya bisa menjawab pertanyaannya. Dan di saat itu saya bisa menjawab pertanyaannya. Artinya Junaidi itu sekarang udah bukan Kristen, dia ateis. Udah jangan percaya lagi kalau dia ngaku oten ya. Baik, Tuhan baik ya. Oh, Tuhan baik. Siap. Ya, Tuhan baik. Itu kejadiannya waktu itu di Komal Kucang Bang. Saksinya waktu itu ada Irin, ada Ayah. Dia udah ngaku ateis ya. Jadi kalau nggak punya malu naiklah Junaidi, jangan tapping lah. Kalau nggak punya malu. Itu satu lagi, itu anak Teos di bawah diberkatilah, itu yang dimaksud Al-Quran yang mana ya? Terjemahan atau Al-Qurannya nih? Jangan-jangan nggak bisa bedain yang mana terjemahan dengan yang mana original teks. Dari Yesus ya, memang anak-anak Teos ini luar biasa kadang ya. Luga binasa maksudnya ya, luga binasa. Oh, iya. Bukan luar binasa ya? Iya, siap. Bang Ton, saya ada suara Bang Ton. Aman Bu? Ada, aman. Ada. Oke, sebentar. Baik, anakku baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama masih Kristen? Waduh. Bapak masih Kristen? Oh, karena katanya yang masuk Islam cuma saya yang masuk Islam. Langsung narasumber. Iya, yang duluan masuk Islam Bapak. Betul. Putus-putus ya, Mak? Ya, Siapa karena itu yang nggak percaya itu? ya kafir penyembah manusia. Mereka bilang yang masuk Islam cuma saya. Terus mereka bilang saya masuk Islam karena pidong. Jadi mama masih Islam, mama ini Islam apa Kristen, Ma? Perjelaslah dulu, nanti dibilang saya nipu, Ma. Bilang sama dia, orang yang nggak percaya sama manusia. Masuk Islam. Percaya kita sekarang ini.
lebih banyak, lebih kuat iman kita. Karena di Kristen itu Kenapa mak? Putus-putus mak? iya memang kurang bagus sinyalnya Jadi itu. adakah kita yang masih Kristen mak? Itu semua. Oh, bukan suara mama. Itulah Mak, kebahagiaan orang katanya tua. si Junaidi itu bukan suara mamanya itu katanya mak. Mereka itu kan setan. Enggak percaya sama Iya betul ya mak ya. Jadi mama kemarin yang ditawarkan banyak katanya mobil asalkan mama rumah asalkan mama mau masuk Kristen mama. banyak katanya ditawarkan rumah. Iya yang meninggal katanya masuk aja lah kau Kristen lagi kau mama Bella. Ya kan? Mama mau masuk Kristen lagi mak? Sorry lah ya, apapun yang mereka bilang itu mau dikasih 1 triliun sama dia lah itu. Kamu lagi mama nyembah manusia ya mak ya? Enggak lah. Ada Tuhan saya. Mama, Nah, siapa nama Tuhan mama? Yesus. Dengar ya mak? Tuhan Mama ya Allah. Allah. Bukan Yesus lagi. Enggak lah. Oh, mama kan udah apa ya? Namun Mama menyembah itu. Katanya ada kasih. Siapa mak? Ya, katanya di dalam Kristen itu ada kasih. Oh, bapakmu sakit dulu dilarikan, bukannya orang itu yang melihat. Siapa yang melihat mak? Dulu Bentar mak, saya sambungkan dulu yang kabel lain. Bicara mak. Ada suara saya? Ada. Ada Bu. Ada suara saya putus-putus ya? Saya sambungkan. Udah? Ada suaranya kok. Macet. Halo. Kedengaran mak? Kedengaran? Ada? Iya. Iya. Ada suara mama saya? Ada. Ada. Suara bunda kok kecil tapi suara bunda Nora. Aduh, putus-putus lagi. Tutup aja dulu camnya ya, biar lebih lancar tuh. Kayaknya sinyalnya tuh. Tutup dulu camnya. Sementara telepon. Udah. Coba. Ini mama saya tiga kali. Udah bagus jaringan mak? Mak udah bagus jaringan? Udah lumayan lah. Oke. Sudah Udah lumayan. jelas. Iya. Lanjut. Itu makanya mak. Oke. Sekarang saya tanya mak. Apakah ada keluarga kita yang masih Kristen? Anak mama 5 orang? Enggak ada lagi.
Ya, Bapak, Mama, Kak Vera, Kori yang udah nikah duluan. Mereka nikah duluan ya, Mak ya? Masuk Kristen. Betul? Iya. Itu si Kori kenapa? Kenapa cerai, Mak? Ama, Ibu ya Allah, kenapa jaringan ini? Ama, Halo. kenapa si Kori cerai, Mak? Si Kori cerai itu dia kan lagi mengandung. Tapi tidak mau menerima keluarganya karena bapak sama mama sudah masuk Islam. Jadi selama berumah tangga si Kori mendapatkan perlakuan baik dari suaminya ya, Mak ya? Tidaklah. Loh, tapi kan Kristen ajaran kasih, Mak. Itulah makanya mama bilang, puluhan tahun mama di jadinya menikah anak-anak mama sama orang Kristen. Katanya kasih banyak. Mertuanya kalau berdoa kedengaran sampai ke pasar menyebut nama Tuhan Yesus. Ternyata. Tapi anaknya memukul istrinya seperti memukul babi. Jadi semakin didalami mereka ini tidak ada rasa kasih memang. Itu si Kori ya. Terus kalau Kak Vera, Mak, suaminya baik kan, Mak? Ajaran kasih kan? Suaminya baik, tapi mertuanya ajaran tidak tahu ajaran apa itu sebagai orang tua. Nah, kenapa itu badan Kak Vera kemarin biru-biru? Dipukul suaminya apa dipukul mertuanya? Orang ini tidak mau bercerita, tapi lebih sakit kata-kata daripada pukulan. Emang apa dia bilang, Mak? Ajaran kasih kok, katanya kasih musuhmu, baik. Gak boleh mengucapkan yang najis, karena yang masuk ke dalam mulut itu halal, yang keluar itu udah katanya najis. Ya itulah makanya kakakmu itu dikasih tahap apa itu, apa namanya, contohnya nggak bisa punya keturunan. Dibawa ke dokter, sudah kekeringan, sudah kering kandungannya gara-gara minum apa itu, daun sirih itu. Itu yang ngasih mertuanya? Ya itu, iyalah. Jadi mertuanya nggak mau punya anak? Mertuan. Ya nggak tahu kayak mana. Ya ampun. Jadi orang itu mendengar. Memang mereka Kasih itu dengar. tidak ada. Kasih itu tidak ada. Terus yang ketiga, waktu adik di dulu di gereja, harus dipaksa mama membayar uang. Wow. Biar makan-makan di gereja. Wow. Kebetulan pada saat itu uang mama tidak ada. Jadi dipaksa banyak mama. lah. Iya, dipaksa mama membayar. Seharusnya kalau kita Batak kan pulang ke rumah berdoa makan bersama kan gitu. Ya. Nah, jadi harus dipaksa bayar di gereja, makan-makan di gereja. Nah, pada saat itu memang mama lagi nggak ada uang. Ya ampun. Nah, kayak gitu. Jadi mulai dari situlah mama mengerti gimana rasa kasih orang ini. Dipaksa ya, Mak? Jadi pada saat mama pulang dari gereja, mama menangis di tengah jalan. Kok nampak kali saya ini orang susah. Nah gitu. Nggak ada rasa tenggang waktu itu. Harus katanya. Kalau Tapi tidak tetap dibayar, mama bayar. kalau tidak dibayar,
Itu nggak tahu, tapi tetap mama bayar. Tapi mama nggak mau makan di gereja. Udah terlalu sakit hati mama. Tapi perpuluhan kolekte masih juga meminta uang sama jemaat untuk hanya makan-makan kalau ada acara CD. Katanya, mama punya, pokoknya tetap waktu itu mama pinjam uang sama siapa mama pinjam, bapak pinjam lah dari kawannya, ya mama bayar lah. Tapi nggak mau mama makan di situ. Si Kori sama si Lia pun mama suruh pulang. Nggak usah makan di situ, makan di rumah aja apa adanya. Gitu. Jadi pada saat Ya teruskan Mak. pada saat mama pulang, mama yang meneteskan air mata di tengah jalan. Pikiran mama gini, sebelum bapak masuk Islam duluan, kapan ya? Apa bisa saya masuk Islam duluan? Gitu. Oh mama udah kepikiran waktu itu ya? Pernah kepikiran waktu itu, jujur. Pernah kepikiran waktu itu karena bapak duduk pas di depan gereja itu kan ada kedai kopi. Ya. Bapak duduk di situ. Jadi pas saya di perjalanan pulang, ke mana caranya masuk Islam? Itu pikiran mama. Memang iya. Sebelum bapak rencana atau dapat hidayah masuk Islam, tapi nggak mau mama menceritakan sama bapak. Yang ada nanti kan ribut. Iya, karena bapak dulu memang tidak suka sama Islam. Sampai saya aja dibilang menikah dengan seperangkat alat tai. Betul ya kan Mak? Ya itulah ceritanya. Ya, tapi itulah ya Mak ya. Bapak yang tidak suka Islam, mama sebenarnya dalam hati, saya juga baru tahu, mama dalam hati ada niat masuk Islam karena udah sempat kecewa sama pendeta dan gereja lah, ya kan? Tapi bapak duluan pula yang menjemput hidayah ya? Iya. Waktu bapak dapat hidayah kan subuh-subuh. Iya, dia terbangun, dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Dia sempat berdoa Sampai ya kan Mak? Dia sempat berdoa, dia bilang, Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan, janganlah anak-anak saya yang lain ini seperti anak saya yang satu ini meninggalkanmu. Amin. Kan kayak gitu doanya waktu di klinik, ya kan Mak? Waktu dia dapat hidayah nyebut Allahu Akbar, mama pikir minta apa? Minta minum teh. Ya. Apa ini gitu. Jadi terus yang di dalam yang betul-betul mama bulat pikiran masuk Islam ini waktu mama mimpi jam 3 itu dah dalam mimpi mama itu Ketemu ada Yesus. Mungkin nggak tahu apa itu manusia itu pakai baju hitam. Tapi yang menolong mama baru tahu mama kalau itu baju tablik kan. Oh, kayak baju jubah. Jangan-jangan Yesus, Mak. Karena Yesus kan pakai baju jubah, Mak. Mana pakai baju jubah itu? Yesus pakai baju putih, Mak. Pakai kolor doang. Yang menolong mama ini, yang mengatakan mama ini pakai baju hitam, jubah juga. Tapi yang menolong mama ini pakai baju putih, pakai surban, pakai surban. Ya. Itu pas mama mimpi itu, mama dibangunkan bapak. Langsung mama bilang sama bapak, bawa nanti saya ke Ustadz ya, tapi jangan pakai jilbab dulu. Gitu ceritanya. Mak. Masya Allah. Allah Akbar. Nah, ini nih pertanyaan yang apa nih? Yang agak sedikit apa ya? Itu saya pernah tanyakan sama mama, tapi mama udah pernah jawab. Nah, kan saya cerita kemarin tuh Mak, banyak yang mengatakan kita masuk Islam karena uang. Betul ya Mak ya? Waktu saya pulang ke sana, banyak yang bilang kita masuk Islam karena uang.
Nah sekarang keadaan tidak seperti dulu. Kita dulu punya rumah sendiri, punya mobil, tapi keadaan sekarang tidak, ya kan Mak? Nah sekarang keadaan yang seperti ini, kita makan pas-pasan, rumah juga, rumah masih bersewa. Apakah Mama menyesal masuk Islam Mak? Tidak. Seandainya ada yang menawarkan Mama rumah mewah kayak kemarin Mak, Mama dapat rumah, dapat tanah, asal Mama masih mau menyembah Yesus, Mama mau? Tidak. Bilang sama mereka begini, waktu ada masalahmu, yang masih ada masalahmu, sebelum itu ada keluarga Mama bilang, yang masalah aku suamimu kan dilaporkan. sudah nggak ada. Yang aku Suamimu dilaporkan. kan nggak ada. Yang aku dilaporkan. Yang dilaporkan Iya, itu. Ya. tapi sebelum itu, ya, sebelumnya aku dilaporkan. ya matua kampung. Iya. Suamimu kan nggak ada lagi deh. Masuklah kau ke Kristen. kembali seperti dulu. Tapi Mama jawab dengan senyum, ketawa. Nah, kalau saya masuk Islam lagi Kak, saya murtad. Nggak bisa saya hapuskan nanti dosa-dosa saya. Sesudah itu, kau dilaporkan. Sampai sekarang nggak ada hubungan lagi sama keluarga. Keluarga dari mendiang bapak, keluarga Mama juga. Si Kak Berli juga nggak pernah lagi nelpon. Jadi itu yang Mama bilang sama anak-anak Mama semua. Kuatkan imannya, jalankan agamamu. Amin. Itulah dibilang opungmu dulu di dalam mimpi Mama. Dan mengerti nggak orang itu tulangmu pun begitu. Jangan marahin adikku itu. Sudah itu jalan yang terbaik buat dia. Gitulah dibilang. Ya. Makanya apapun yang terjadi, Mama tidak akan kembali lagi seperti yang dulu. Apapun yang dibilang mereka itu, masuk Islam dikasih uang, dikasih ini, dikasih itu, biarkan mulut mereka berkuar-kuar. Memang begitulah mereka itu. Betul Mak. Jadi intinya Mak, intinya kita semua tidak ada menyesal ya Mak. Bagaimana Allah menguji kita dengan keadaan seperti ini. Saya dilaporkan kehidupan kita seperti ini, tapi tetap kita istiqomah ya Mak ya. Iya, memang iya. Sekarang kita lagi susah perekonomian, tapi kita masih dikasih kesehatan, masih bisa makan. Betul. Gitu. Pas. Yang penting sehat. Yang penting kita juga tidak menyembah manusia. Ya kan Mak? Dan satu lagi, yang Mama selalu nonton Islam itu indah. Ya. Jangan mengharap sama manusia. Betul Mak, mantap. Mengharaplah sama Allah. Betul. Apapun itu, harapan kita adalah yang di atas Allah. Ya. Itulah yang bisa membantu kita. Ya, Mama nanti apa ya? Allah. Saya kasih nanti pembeli baju lebaran ya Mak ya. Oke. Oke. Yuk. Yo. Assalamualaikum Sehat-sehat ya, Mak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat-sehat Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Aku singkat jadi terharu denger Mama ya. Masya Allah. Jangan lagi aktifkan kamera saya. Saya tidak mau, saya sudah ditutup kamera saya, tutupan. Yang pasti intinya ya itulah Bang Pangeran sudah dengar ya Bang. Kami yang masuk Islam ini bukannya enak, bukannya mendapatkan kekayaan. Ya, Allah menguji ekonomi, kesehatan dari orang tua saya, adik saya juga mendapat suatu penyakit. Tapi ya seperti yang dibilang mama saya, ditawarkan pun juga sama keluarganya, dia tetap tidak mau. Jadi itu yang saya bilang, apa sih yang membuat saya tuh harus murtad lagi? Bapak saya meninggal dalam keadaan Islam,
mama saya setua itu, walaupun ya dia sudah ada penyakit pikun ya, itu mama saya sudah ada penyakit pikun, kakinya itu udah agak susah untuk apa. Jadi kadang saya sampai begini loh, saya ini salut nih dengan orang tua saya ini yang dulu agak memang tidak suka Islam. Bapak saya itu malas sekali ke gereja, malas sekali, malas. Sampai saya tidak nyangkanya tuh gini, apakah sanggup bapak saya menunaikan 5 waktu? Ke gereja aja sekali seminggu dia susah. Tapi enggak, Allah berkehendak lain. Memang betul mutlak dari Allah itu kalau hidayah sudah datang, Masya Allah tuh bapak kalau sudah menjelang beliau sudah mulai parahnya sakit mau meninggal ini ya, itu hanya sholat di atas tempat tidur dalam keadaan duduk saja. Kalau tidak ke masjid aja itu, sampai meninggal pun juga itu orang dari masjid itu betul-betul memang bapak-bapaknya itu menangis. Karena dia bilang apa? Itu bapak subuh masih bunyi orang mengaji aja udah datang dia nanti duduk dalam masjid, Masya Allah. sholat apa dulu kan. Nah kalau maghrib itu tidak akan pulang, walaupun cuman berapa jarak lah itu dari rumah ke masjid. Itu dia nunggu sampai Isya. Kadang nanti Isya jam 7:30 dia pulangnya jam 8 lewat, masih berbincang. Nanti dia tanya, Pak Ustadz, ini begini bisa nggak? Ini begitu bisa nggak? Jadi dia belajar dari situ. Kadang dia bilang begini, saya ini nak tidak pandai baca Al-Quran, tidak selancar orang-orang Islam yang pandai membaca. Kadang bapak malunya dia kalau tadarusan diajak itu dia malu, terbata-bata, dia malu. Nah tapi dia tidak malu, dia maksudnya begini, dia malu tuh kenapa sih gitu loh, saya itu tidak Islam dari lahir gitu, itu saja. Cuman anak-anak itu senang aja, nanti kalau udah bapak di situ dia disuruh azan, dia karena mengucapkan la ilaha illallahnya masih agak kurang fasih, nanti la ilaha illallah, dia mau kadang kayak gitu, dia malu. Makanya dia bilang, saya komat aja, saya bagian komatnya. Dia pergi cepat, maka saya bilang ini, Pak, cepat kali bapak ke masjid. Iya, saya nanti bagian komat. Dia cuma ngejar komat, padahal sudah dibilang, ayo Pak Ari, azan. Dia karena mengucap la ilaha illallah, itu dia kurang, la ilaha illallah. Dia sampai dia bilang gini, coba bilang dulu la ilaha illallah. Saya bilang gitu. La ilaha illallah katanya. Ya tapi Masya Allah, setidaknya saya maksudnya tidak nyangka orang yang malas ke gereja tapi menunaikan 5 waktu itu mantap. Saya saja yang Islam duluan aja tidak bisa seperti beliau. Kenapa? Ya kadang udah asar, udah dengar suara azan, ya masih entahnya apa mengerjakan sesuatu, nanti jam 4 atau jam 4 lewat setengah 5 baru sholat asar. Dia enggak, udah bunyi azan itu, udah bunyi qomat aja, udah bunyi tarahim, mengaji, itu dia udah mandi, udah siap-siap ke masjid. Sampai saya kadang tegur, Pak, cepat kali Bapak, diam aja itu, pergi dia itu. Makanya saya bilang, kalaupun keluarga-keluarga kami itu selalu mengatakan mengikuti agama teroris, ya kan? Saya hanya melihat orang tua saya itu gigih gitu, masuk Islam betul-betul menjalankan. Tidak seperti saya bilang, tidak seperti saya jujur masih mau lalai, ya kan? Ya saya promosikan bapak saya, betul. Bapak saya itu mantap, seorang ayah yang mantap, berjuang waktu anaknya, ya yang diceritakan mama saya tuh, kakak saya, adik saya bercerai, dia yang mengurus perceraian semua. Saya juga pada waktu itu pisah, kami bertiga janda di rumah, omongan orang banyak, tapi dia mantap. Sampai kakak saya meninggal pertama. Itu pun alhamdulillah dia meninggalnya selesai menunaikan sholat subuhnya, meninggal di atas kasur. Bapak saya juga
Bapak saya bilang mantap lah. Orang yang membenci Islam, tiba-tiba dia yang mau minta disyahadatkan, meninggalnya pun, Masya Allah. Jadi kami mau bagaimana, kami mau begini. Saya cuma melihat sosok ayah saya ini, selain dari baginda Rasulullah, dia menjadi panutan saya. Iya, saya jujur, saya mungkin kalau dikatakan di depan rumah aja mungkin jemur pakaian, nyapu teras saja masih mau ibaratnya tidak pakai jilbab. Itu mengamuk, padahal saya sudah punya suami. Dia selalu teriak, "Hei, pakai jilbabmu itu." Padahal aku punya laki gitu loh. Ini kan cuma di depan rumah loh Pak, nyapu rumah aja. Nggak malu kau, itu bilangnya terus. Nggak malu kau. Kau pikir itu, katanya. Aduh, aku stop. Makanya kalau ada orang yang mau bilang mau masuk Islam, tapi ya masih ada sedikit kendala begini-begini, apa sih yang mau ditunggu gitu loh. Apa yang mau ditunggu? Karena ajal itu tidak mengatakan saya akan menjemput kau tanggal sekian jam sekian di sini dengan cara seperti itu. Bapaknya jadi terkucil, iya, karena kami tidak peduli. Bagaimana keluarga kami yang menghina kami ya? Menghinalah. Dikatakan kami mengikuti ajaran teroris. Oh, bapak saya tidak menjawabnya dengan apa, dia diam saja. Dia diam saja. Makanya saya bingung, ini ajaran kasih ini yang mana sebenarnya ajaran kasih? Kasih musuhmu, bapak saya dicaci, dimaki, sampai difitnah dikatakan menghamili perempuan pesundal. Buktinya mama saya masih istrinya. Ya kan? Pokoknya mantap. Mantap Islam itu. Mantap. Makanya saya kalau ada orang yang menghujat Nabi itu, menghujat Allah, menghujat Al-Quran, kenapa saya begitu marah? Ya karena Allah itu menunjukkan kebaikannya sama kami. Rahmatnya itu dicurahkan kepada kami. Ya buktinya ya yang dibilang mama saya, kami ini bukan orang senang. Ketika masuk Islam itu diuji, harta kami habis semua. Bapak sakit, adik sakit, semua harus dijual. Yang ada tinggal ya dapat rezeki, makan ini ya makan, makan itu ya makan. Tapi saya tanya, ada apakah menyesal mama? Dulu punya mobil, pergi ke sana, pergi ke sini, walaupun ya begitulah. Ya, tapi dia bilang enggak lah. Dikasih pun 1 miliar katanya, saya tidak akan mau masuk Kristen. Ya kan? Jadi apa lagi sih yang mau kau cari di dalam Kristen? Bukti nyata aja udah ada. Bagaimana sakit hatinya dulu kepada gereja, memaksa jemaatnya. Saya tidak satu gereja dengan mama saya. Mama saya GPDI, saya GBI. Makanya saya tidak tahu. GBI nggak ada acara CD. GPDI ada acara CD, ya kan Bang Tom? Gereja Karismatik ada acara CD. GPDI ada acara CD. Saya baru tahu itu karena memang saya tidak satu gereja dengan mama saya. Saya baru tahu ternyata seperti itu. Gak nyangka aja sih. Makanya perpuluhan ini untuk apa? Kolektif untuk apa? Bayangkan perpuluhan 10% dari gaji satu keluarga, kepala keluarga. Banyak. Gaji 5.500.000 itu baru satu orang. Bagaimana 10 orang 5 juta? Makan-makan berapa sih? Yang CD itu palingan berapa? Kenapa sih harus dipaksakan membayar? Kenapa? Katanya ajaran kasih. Oh iya, perpuluhan itu untuk membantu. Bantu apa? Buktinya itu kan? Bantu apa? Dipaksa. Amin, Bang Heston. Ya,
saya cuma mau bilang Islam itu keren. Islam itu Masya Allah. agama yang betul. Tidak neko-neko. Ketika kamu sakit, Allah tidak memaksakan kamu harus seperti ini. Entahlah. Bang Pangeran, masih monitor? Ya kak, ya dengar. Ya. Jadi saya minta tanggapan Bang Pangeran. Gimana, Bang Ya Pangeran? kak, itulah yang saya pelajarin, bahwasannya Islam itu menuju ke agama yang kata orang lebih baik ya daripada yang ajaran saya sebelumnya. Ya, ini untuk yang saya jalan dengan saya yang di bawah, naik aja bang, kita diskusi. Jangan saling mengejek bang, pelajarin dulu bang agamanya, seperti saya yang pelajarin bang. Gitu kak. Kalau untuk saya pribadi, bukan arti kata saya melangkah untuk ini cepat bang ambil keputusan melangkah, enggak kak. Saya nggak mau ngambil salah langkah dulu. Yang pastinya saya udah yakin dengan agama yang benar-benar saya pelajarin gitu kan. Cuman di sini posisinya kenapa saya tidak ngambil langkah itu karena saya ada alasan sendiri. Karena di agama Islam yang saya pelajarin, kita nikah beda agama itu hukumnya zina gitu ya. Itu saya pelajarin. Dan saya nggak mau seperti itu loh gitu. Makanya saya menunggu istri saya untuk belajar dulu. Dan dia pun alhamdulillah mau. Saya udah 80% kok. Tinggal 20% itu di keluarga saya gitu kan. Nah, saya nggak mau maksa dia, ngedoktrin dia begini begitu, nggak mau gitu kan. Tetapi jikalau dalam keputusan dia nanti mau ngambilnya seperti apa, ya langkah saya konsistennya ya itu tadi, kita pisah. Karena saya nggak mau yang namanya tinggal seatap serumah tapi beda keyakinan, saya nggak mau. Di semua agama itu nggak boleh mengajar seperti itu kok saya pelajari. Kalau untuk hidayahnya saya udah ada. Saya belajar agama ini udah 3 tahun saya belajar. Dan saya belajarnya itu pun nggak cuma dari sini, tapi dari ketemunya saya tonton itu Dr. Zakir Naik mbak. Makanya tadi kebetulan Bang Ton bilang, gimana kamu bisa menyatakan kamu Islam? Kalau saya pelajarin di agama Islam itu tidak juga kita harus menyebut syahadat, tapi kita yakin dengan apa yang telah diturunkan, dikurniakan sama yang sang pencipta ya. Mungkin kalau di Islam itu Allah, dan mungkin karena saya belum di Islam, saya sebutnya itu Tuhan ya, Tuhan yang Maha Asih dan pencipta, sang penciptanya ya, segala-galanya. Makanya kalau di sini saya dirujuknya ini kalau untuk pribadi saya, mungkin saya bisa dikategorikan untuk sekarang ini mungkin Muslim gitu, karena saya pernah di dalam hati saya sendiri bersyahadat gitu. Cuma kalau untuk membuktikan ke semua orang itu mungkin belum. Apakah kita harus Islam harus bersebut syahadat di depan orang umum? Tidak kan? Karena kalau saya pelajarin dari Dr. Zakir Naik juga sama. Kalau kita udah yakin dengan apa yang kita tuju, kita udah Islam, udah Muslim. Cuman untuk saya ingin mengambil itu untuk membawa ke semua anak saya sih gampang. Mereka udah saya ajarkan keagamaan, bahkan di sekolahannya udah saya suruh untuk pindah ke ajaran agama Islam, mata pelajarannya, dan alhamdulillah saya terima. Tinggal istri saya masih mempelajarin dan dia lagi membaca ini. Saya enggak cuma suruh baca merujuk ke agama Islam juga, enggak. Apa yang saya beli buku itu dia pelajarin, seperti kayak Baweda, Mahabharata dia pelajarin. Jadi saya suruhnya pun ambil intinya, rujuknya, apa yang ditujukan, apa yang diarahkan dari semua kitab yang dipelajarinnya, tetap larinya ke jalan kebenaran itu Islam. Gitu ya, bukan saya menjelekkan agama saya sebelumnya, saya Protestan gitu kan. Cuman dari sini kan saya kan mendapat kejanggalan banyak gitu ya, kayak inilah anak dilahirkan lah ini jadi itu kan, bagi saya itu nggak masuk akal gitu kan. Memang lingkungan saya semuanya Islam, tapi ya itu tadi saya bilang bukan karena saya nggak mau cepat untuk masuk Islam. Saya kalau disuruh tanya untuk syahadat sekarang saya bisa syahadatnya, cuman intinya saya di sini ingin agar di rumah tangga saya ini nggak terjadi yang seperti saya lakukan kesalahan-kesalahan dulu ya, yang saya cerita tadi ke Bang Ton. Jadi kan awalnya cuma kita cerita doang nih kan tentang
apakah boleh poligami nilai 1-3. Saya pelajari dari Ustadz Alidrus, Rizky Alidrus ya. Dia kan ceramah sempat juga gurau canda-canda gitu ya. Nah, nggak salah kan kita bercanda-canda gurau-gurau gitu kan. Karena di kaidah Islam itu dimaksimalkan 4 jikalau diizinin. Kalau dipelajarin ya, beda dari agama saya ini yang tidak terbatas nikahnya. Itu saya nggak masuk akal. Ya di Kristen itu nggak terbatas. Di agama saya sebelumnya nggak terbatas tuh nikahnya, bebas dia. Ada di Matius itu. Makanya saya bilang tadi kalau untuk pembelajaran ini saya udah mateng. Cuman saya tinggal menunggu 20%-nya dari istri saya. Memang saya kepala pemimpin rumah tangga, tapi setidaknya saya nggak mau di rumah itu ada yang namanya perzinahan. Saya udah Islam, dia masih Kristen, saya nggak mau. Karena kita nggak usah munafik ya, saya kan laki-laki. Saya butuh yang namanya tidur ya, saya butuh seperti itu. Masa iya saya Islam, istri saya belum nunggu dia, atau maksain dia, bukan seperti itu sistem pikiran saya gitu. Saya maunya istri saya memilih belajar dan dia dapat pengertian dari situ, otaknya sampai sama seperti saya, baru saya melangkah, yuk kita ke Masjid Muhammadiyah atau masjid mana, yuk kita sama-sama pergi. Itu yang saya mau kan. Karena 100% saya udah menjalani hukum-hukumnya Islam. Kalau untuk saya pribadi. Ya, yang dibilang Bang Pangeran itu betul. Sedangkan kita aja yang kita syahadat aja ketika masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan 5 kali itu sebenarnya dalam satu hari, ya kan Bang Ton? Ketika kita sholat. Oh, bukan cuma 5 kali, 17 kali Bunda. Maksudnya 5 kali sholat. Oh iya. Sholat. Aduh. Emang sholat wajibnya lebih dari berapa sih? 5 kali sholat, 5 waktu, 5 waktu lupa lu, 5 waktu, jangan 5 kali, 5 waktu. Nah, kan 9 kali dong satu hari syahadatnya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subuhnya cuma 1 ya? Waalaikumsalam. Subuhnya cuma 1 ya? Punya 1 ya benar. Boleh saya kasih sedikit, bukan sedikit ya, saya boleh komentar sedikit Bang Pangeran. Masya Allah, luar biasa. Bang, saya mau kasih gambaran sama Abang. Yang namanya agama itu, apapun agamanya pasti melibatkan satu kata Bang. Kita harus tahu apa itu namanya pengorbanan Bang. Pengorbanan ini, betul ya Abang, itu istilahnya begini, itu adalah siasat ikhtiar Abang untuk meminimalkan kemudorotan, kan begitu ya bahasa ini ya. Jangan sampai ada, ya itu baik ya. Tetapi kan tadi seperti Kak Nora sampaikan, pertama umur itu kalau dalam Al-Quran itu bahasa Al-Quran begini, fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun gitu ya. Yang namanya ajal, umur itu tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Dan masalahnya Sang Maha Pencipta itu dia merahasiakan yang namanya umur itu, gitu loh. Nah, kalau kita ambil cerita Kak Nora Aritonang tadi, ya saya pernah nih, mohon maaf Kak Nora, saya sempat mendengarkan di YouTube Kak Nora tuh menceritakan proses Islamnya keluarga Kak Nora, ya kan? Apa yang saya dapat di situ sebetulnya? Pengorbanan. Jadi seorang Kak Nora itu merasakan kenikmatan Islam itu karena apa? Karena melibatkan itu tadi abangku, pengorbanan perasaan. Itulah yang menjadikan nilai lebihnya gitu loh. Dan Allah kalau mau jujur ini di dalam banyak ayat Al-Quran itu, semakin kita menguatkan diri untuk berkorban, mengorbankan pikiran, hati, perasaan, segala sesuatunya, maka di situ nanti Allah lebih pahamkan lagi. Makanya kan tadi kan bundanya mamanya Kak Aritonang tuh mengatakan begini, dia tidak mau Islam agamanya ditukar, dan itu sejalan dengan yang Nabi sampaikan dalam satu hadis ya kan. Ada Nabi memberikan nasihat kepada sahabat tuh, ausoni khalili bi sab'ina khisalin, ya kan. Makanya
Islam itu semakin kita mengambil resiko apa ya? Memang kita harus mengambil keputusan, Pak. Ya kan? Ini kalau dengar cerita Kak Nora Aritonang kan, pertama beliau sampai terusir dari keluarga, tetapi di kemudian hari Allah yang memperbaikinya. Kan Kak Nora yang cerita tuh. Kak Nora tuh sampai nggak pulang berapa tahun itu Kak Nora? Betul kan? Nah, 4 tahun. 4 tahun. Tetapi Allah kuasa menyatukan, Bang. Ya kalau tadi Abang cerita syahwat ya. Sebetulnya Bang, kalau Abang tuh mohon maaf nih, saya tidak bermaksud intervensi, saya cuma memberikan pandangan saja karena Islam itu sebetul-betulnya agama yang menggarisbesarkan kepada keyakinan ya. Allah itu kalau dalam satu hadis mengatakan nih, ana innal dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau abang yakin misalnya bismillah, abang sudah berniat, ya Allah, aku ingin hijrah ke dalam agamamu yang benar, aku ingin kembali kepada fitrahku sebagai hambamu, bismillah, abang ucapkan syahadat, abang berkomitmen. Sekarang abang harus yakin sebagaimana saya meyakini ya, segala sesuatu Allah kuasa menjadikan apa yang kita mau. Ini buktinya Kak Nora Aritonang, dia menceritakan bapaknya masuk Islam, ibunya masuk Islam, sesuatu yang tadinya dalam pikiran Kak Nora itu apa mungkin ya, iya kan? Nah, Allah menjawab itu, ana inda dhanni abdi bi. Sekarang begini, apa sih yang kita inginkan? Abang menginginkan istri abang itu ikut hijrah bersama abang. Itu kan niat kita dalam hati. Abang yakin nggak kalau abang mengambil keputusan untuk langsung bersyahadat, ya, berkomitmen kembali kepada fitrah abang sebagai manusia, ya? Apakah Allah tidak kuasa mengislamkan istri abang? Pasti jawabannya bisa. Tinggal sekarang sejauh mana kita yakin kepada Allah. Itu. Jadi Islam ini agamanya real, Bang. Kita kepada Allah itu, kita coba ini mohon maaf ya, saya agak sedikit keluar konteks. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah apa yang sering dahulu waktu kita diangan-angankan. Ya kan? Kita ingin begini, kita ingin begitu. Oh, saya punya cita-cita begini loh, nanti begini. Coba renungkan baik-baik. Nah, ini Allah, ya kan? Abang sudah memutuskan aku ingin kembali kepada agamaku. Ini adalah bagian yang paling penting. La ilaha illallah itu adalah pondasinya setiap manusia itu di dalam alam ruh itu sudah disumpah, diambil persaksian oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya kan? Kita semua ini waktu sebelum dilahirkan ke muka bumi diambil persaksian oleh Allah. Dalam surah Al-A'raf itu ada 173 kalau tidak salah. Nah, jadi tatkala abang memutuskan untuk ini adalah betul Tuhanku, ya kan? Nah, betul ya, abang mengatakan tadi saya ini sebagai laki-laki tidak bisa menafikan saya punya syahwat, ya kan? Saya juga menginginkan kebaikan pada keluarga saya semua, begitu ya. Tapi ya kalau kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi, semua orang-orang itu agama, bahkan mungkin mohon maaf Kristen sekalipun, yang namanya agama itu tadi kalau bundanya Kak Nora Aritonang menyampaikan ada pengorbanan di situ. Ya memang itulah esensi daripada agama. Agama itu bicaranya pengorbanan, ya kan? Nah, tinggal kita ini berkorban kepada yang betul-betul memang layak kita berkorban atau tidak, gitu loh. Nah, kalau abang sudah mengambil keputusan, ya kan? Saya pernah mengatakan begini, saya nyampaikan ya, ada kemarin yang mu'alaf, saya bilang begini, hari ini engkau harus memulai, adikku, mulai hari ini engkau harus menyandarkan dirimu kepada Allah. Jangan menyandarkan segala sesuatu dengan yang nampak sama dirimu saja, bukan. Sandarkan segala sesuatu kepada Allah. Tadi kan kita belajar daripada bundanya Kak Nora Aritonang. Beliau menyampaikan, itu keyakinan itu. Nah, keyakinan ini Bang, kita membinanya apa? Tatkala kita memulai untuk berkorban. Gitu. Jadi saya pribadi berharap sekali sama abang itu. Ya itu memang betul, itu hak pilihan abang. Tapi agama ini wujudnya adalah dengan pengorbanan, ya kan? Kalau abang sudah mengambil keputusan, yakinlah, saya ya hakul yakin dengan abang ini, insya Allah gitu ya. Istri abang itu kadang-kadang wanita, bang, ini wanita ya. Mereka ini tatkala melihat suaminya
Ya orang yang sudah memasuki Islam tuh biasanya berubah. Tadi kan kita dengar cerita Kak Nora Aritonang. Bapaknya bagaimana menjadi golpi komitmen, itu menjadi asbab hidayah. Menjadi sebab istrinya juga. Contoh gini nih. Kita lihat bagaimana Kak Nora tadi menceritakan bagaimana seorang bapak beliau padahal belakangan masuk Islam, tetapi Allah lebih pahamkan dirinya, lebih komitmen. Nah itu bang, terkadang itu mempercepat hidayah gitu loh, ya kan? Mempercepat orang itu untuk mengambil keputusan. Oh suamiku ini dengan dia masuk Islam, oh luar biasa dia, gitu. Nah itu suatu poin bang. Jadi kita setelah kita memasuki Islam, kita menunjukkan kesungguh-sungguhan kita di dalam agama ini, nanti Allah yang akan menolong. Mungkin begitu bang. Silakan dilanjut. Kalau yang kita lihat kasih, contoh si Olan ya, si Olan, ingat nggak? Ya. Ingat kakaknya itu ya, Yoga ya. Si Yoga. Yoga. Itu dia masuk Islam karena melihat akhlaknya si Yoga, Masya Allah. yang Iya, iya, yang iya. ya, yang baik kepada dia. Nah itu dia masuk Islam. Itu nangis. Dia masuk Islam karena dia melihat adiknya. Adiknya ini gini, dia nangis si Olan itu. Adiknya makin kurus katanya. Adiknya makin kurus. Terus sakit. Gak jelas suara saya gak jelas ya? Jelas? Udah? Jelas bun. Jelas kok, jelas sekali, jelas Berarti sekali. Bang Geto, banting HP-nya. Aman kok, aman. Jadi Olan itu bersaksi waktu dia sebelum syahadat itu dia bersaksi di rumahnya si Fandi. Dia ngomong, ini saya lihat si Yoga ini, adik saya ini makin kurus, sering sakit. Sampai Olan ini katanya mau mengajak, katanya masuk Islam gitu loh, masuk Kristen. Tapi Yoganya katanya tetap kekeh, tetap berkeyakinan, tetap mau istiqomah di dalam Islam. Itu yang membuat hatinya si Olan ini luluh. Berapa orang dia bayar itu loh, pendeta dia bayar untuk berdiskusi sama Bang Zuma. Masya Allah tuh si Olan itu. Hidayah dia karena akhlak adiknya. Gitu. Akhlak yang di room ini perbaiki Nora Aritonang biar kamu masuk Kristen. Luar biasa.